Setelah PMK tadi, saya sudah memutuskan untuk beralih ke kambing. Nah, setelah beralih ke kambing ini telah saya rasakan sana enak hasilnya. Maksudnya kalau untuk jual, saya tuh belum ya jual, tapi untuk saat ini belum merasakan secara langsung uangnya, tapi ingin saya kembangkan terus. Ketika beranak laki-laki, ketika udah saya prediksi udah saya jual untuk menghasilkan satu indukan, otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam ngarit teman-teman. Pada kesempatan pagi kali ini saya masih di kandang saya sendiri dan ini kita akan membahas tentang perbandingan antara ternak kambing dan sapi dengan modal 5 juta. Dan ini cerita ini saya dapat dari saya sendiri pribadi, yang terutama yang mengalami adalah saya sendiri. Dan ini nanti bisa teman-teman yang pasti antara uang 5 juta tadi kalau dibelikan antara sapi kambing, perkembangannya selama 2 tahun itu perkembangannya gimana. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan share kepada teman saudara supaya video ini semakin bermanfaat dan berkembang, dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video konten-konten berikutnya tentunya. Nah, kita nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Untuk yang pertama kita mulai dari sapi. Sapi yang pernah saya alami dengan modal 5 juta. Dengan modal 5 juta tadi kita bisa membelikan sapi anakan. Anakan itu sapi Bali. Nah, dulu saya pernah mengalami dengan uang 5 juta ini membeli sapi Bali. Sapi Bali ini dengan 5 juta tadi masih kecil banget, dengan umur kurang lebih ya sekitar 5-6 bulanan. Itu masih kecil banget. Dan sapi itu perempuan. Nah, saya pelihara pada waktu itu dengan uang 5 juta tadi, saya pelihara kurang lebih 2 tahun. Kambing sapi ini, maksud saya sapi ini baru memulai minta ibi. Dan tentunya untuk mencapai beranak menunggu 9 bulan 10 hari lagi ke depannya. Itu berarti kurang lebih untuk mencapai tahap anak beranak itu membutuhkan waktu secara saya pelihara berarti hampir 3 tahun lagi setelah saya beli. Itu pun kita harus sabar, karena dengan modal kecil tadi 5.000 seperti yang saya alami di sapi itu, kalau menurut saya itu apa ya, lama menurut saya, karena dengan modal 5 juta tadi untuk berkembang itu sangat lama sekali untuk sapi ini menurut saya sendiri ya. Karena saya sudah mengalami, karena sapi ini terutama kalau untuk pakan sih sama aja dengan hewan seperti kambing ini, biasa aja, sama saja. Dan tentunya kalau di sirkulasi untuk pakan itu lebih enak lagi untuk sapi sebenarnya. Nah, kalau sapi itu ibaratkan dikasih makan cuman rumput dicacah ataupun diapain, sekali babat langsung dikasih, nggak masalah. Tapi harus dicermati oleh teman-teman, karena untuk kambing, untuk sapi ini, maksud saya untuk sapi, setelah saya amati itu ya, kalau uang 5.000 itu lumayan lama lah untuk menghasilkan hasil seorang anak tadi, anak pedet tadi udah lama banget. Nah, perbandingannya. Nah, sekarang kita membahas tentang kambing dengan modal 5 juta tadi. Dengan modal 5 juta tadi, saya pernah membelikan dengan 5 juta tadi 3 ekor indukan dengan usia kurang lebih 10 bulan, dan jantannya usia 1,5 bulan dengan budget 2 juta bandot. Nah, dengan budget 5 juta tadi untuk kambing dengan usia, kalau kambing itu kalau darah usia 10 bulan ke atas itu udah mulai minta IB. Nah, kalau kambing dengan usia 1,5 tahun itu tadi untuk jantan udah bisa untuk pacek. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang dulu saya beli dengan harga 5 juta tadi, dengan salah satunya ini indukannya. Nah, indukannya masih ini. Ini yang satu. Dan sekarang udah besar, udah produktif, dan kambing-kambing yang saya beli tadi dengan harga 5 juta tadi, dengan siklus yang kita samakan dengan usia
2 tahun atau 3 tahun hampir dengan pelihara sapi tadi, itu udah beda. Dan ini kambing ini udah beranak di sini selama saya beli kurang lebih hampir 3 tahun, sama dengan hitungan tadi 2 tahun 3 tahun, itu sekarang udah beranak 2 kali di sini. Ini udah beranak 2 kali dan sekarang posisi bunting semua ini karena. Nah, dari anak yang pertama tadi yang cewek, ini udah minta IB lagi untuk kambing ini. Jadi udah sedikitnya banyak banget untuk perkembangannya dari uang 5 juta tadi diperbandingkan dalam sapi antara kambing. Nah, kalau sapi tadi saya pelihara kurang lebih hampir 3 tahun baru mau beranak dengan modal 5 juta baru beranak. Dengan ini kambing dengan modal 5 juta tadi dalam waktu kurang lebih waktunya yang sama itu udah menghasilkan cempe yang banyak. Dan sekarang ini yang di kandang saya ini dengan modal 5 juta tadi udah menghasilkan kurang lebih total anakan indukan udah ada 10 ekor selama ini, dan itu pun masih bunting semua dan anak yang pertama udah bunting semua. Nah, otomatis akan perkembangannya udah beda. Udah maksudnya yang menurut saya pribadi ya, dari pengalaman saya pelihara kambing. Ya, contohnya seperti anakan ini dulu dari anak-anakannya yang tadi babon-babon tadi. Dan ada yang udah besar, ada yang masih kecil, dan ada yang udah minta kawin. Pokoknya udah lumayan lah. Jadi saya itu mempraktekkan bagaimana bisa kambing dengan sapi ini mana sih yang lebih untung. Jadi dulu awalnya basicnya sebenarnya saya itu dari sapi sebenarnya. Kalau dilihat konten-konten saya yang lama, itu adalah basicnya adalah sapi. Karena dari sapi itu tadi dulu waktu kena PMK, pada waktu itu saya berhenti terus beralih ke kambing dan sampai sekarang ini. Setelah saya amati untuk pribadi saya sendiri, itu lebih apa ya, lebih enak ke kambing. Nah, karena apa enaknya? Kalau siku pakannya sih sama aja, yang penting telaten, ulet, nah, terawat, itu ya bisa gemuk-gemuk seperti ini. Dan ini udah beranak-beranak semua, udah beranak, ada yang bunting. Dan dulu kalau teman-teman bisa melihat dari video-video yang lama, sebenarnya kan saya tuh ya seperti yang saya bilang, basicnya kan sapi, dari pelihara sapi, dari jual beli sapi seperti itu. Dan pada waktu setelah PMK tadi, saya sudah memutuskan untuk beralih ke kambing. Nah, setelah beralih ke kambing ini telah saya rasakan karena enak hasilnya. Maksudnya kalau untuk jual, saya tuh belum ya jual, tapi untuk saat ini belum merasakan secara langsung uangnya, tapi ingin saya kembangkan terus. Ketika beranak laki-laki, ketika udah saya prediksi udah saya jual untuk menghasilkan satu indukan, otomatis saya jual dan saya tukarkan ke indukan lagi. Nah, ketika beranak perempuan, otomatis saya besarkan dan akan saya bikin untuk indukan, karena angan-angan dengan cita-cita saya ingin memiliki indukan yang banyak. Dan itu tadi cara saya untuk membuat supaya saya punya indukan yang lebih banyak. Nah, ya kalau untuk di sapi teman-teman ini kembali lagi. Di sapi itu saya itu memang basicnya dari kecil emang ya sapi. Dari kecil dari nenek kakek saya itu ngajarin saya itu ya basicnya dari sapi, dari pelihara sapi manual ngarit tiap hari seperti itu, sampai ngeblok sapi, sampai jual beli sapi, itu pun dari udah lama banget, dari basic kecil, pengen ngomong dari cilik lah bos. Kalau kambing ini ya sekitar 2022, kita 2021 2022 lah kita mulai ke sini. Nah, seperti inilah keadaannya sekarang di kandang. Makanya teman-teman kalau bisa lihat ini dari video yang lama ya, ini kok ada tiang di cor-coran di depan mas, gimana itu konsep kandangnya. Ini sebenarnya kandang ini ada kandang bekas sapi. Nah, seperti ada tiang-tiang, ini adalah, nah ada itu bekas ada pakannya, ini bekas kandang sapi, bekas untuk makan sapi. Kalau ada yang teman-teman pernah lihat di video-video saya di sapi, ini adalah kandang sapi dan direnov. Dengan saya itu berpikir dengan sama istri saya berpikir gimana sih caranya supaya uang tadi kecil
dan bisa berkembang, bisa menjadi banyak lebih cepat. Kalau untuk hewan itu kita perbandingkan, kita praktek sendiri mana sih yang lebih cepat antara uang 5 juta tadi dengan dibelikan sapi dan dibelikan kambing. Nah, ini adalah perbandingan. Kalau masalah hasil itu yang penting kita berusaha, berdoa dan berusaha, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan rezekinya masing-masing. Kalau perbandingan saya pribadi, untuk sampai saat ini saya udah nyaman dengan kambing, dan insya Allah akan saya teruskan, dan saya akan kembangkan terus kandang saya ini, karena tujuan saya adalah membuat kambing ini lebih banyak lagi indukan, dengan target, kalau target sih saya tidak muluk-muluk ya, yang penting berjalan terus dulu, dan nanti akan saya usahakan untuk naikkan genetiknya. Dan insya Allah nanti ya, kalau udah punya rezeki dan nanti lokasi ini masih ada, nanti akan saya bikin kandang kembali dan akan saya isi dengan genetik-genetik yang baru, contohnya seperti bur, seperti itu, dan nanti akan saya silang-silangkan untuk menghasilkan daging yang lebih bagus kembali dengan spek yang lebih bagus. Dan nanti insya Allah nanti juga akan beralih ke milky juga, mengembangkan, bukan beralih sih, mengembangkan ke milky juga rencananya saya dengan istri saya. Nah, dengan konsep seperti ini, kenyamanan dan hasil, alhamdulillah kita udah merasakan perkembangan cepatnya dari uang 5 juta tadi, itu lebih cepat untuk ke kambing daripada ke sapi, karena lama banget untuk pelihara satu ekor, untuk menuju beranak itu untuk sapi saya beranak itu lama banget teman-teman. Dan itu pun kita kalau di kampung saya ini kadang-kadang IB-nya itu pakai dokter hewan, yaitu kalau sekali jadi, kalau enggak kita udah keluar biaya lagi, seperti itu kalau pengalaman saya sendiri. Jadi kalau kambing ini kan enak, kita kawinkan sama-sama kambingnya, kita kawin alami, kita nggak keluar biaya, nah lebih enak kembali. Dan saya juga minta doa dan dukungan kepada teman-teman untuk channel saya, dan semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi teman-teman. Pengalaman saya akan saya sampaikan di sini, semoga bisa memotivasi ataupun menjadi perbandingan teman-teman dimanapun teman berada, dan bisa menjadi apa ya, batu loncatan lah untuk selalu beternak itu. Gimana sih yang dipilih itu antara kambing sapi kalau masih bimbang nanti. Nah, ini perbandingannya dari hal yang kecil aja, modal yang kecil dari 5 juta kita perbandingkan dengan sapi dengan kambing. Nah, jadi teman-teman, itulah dari apa ya, pengalaman saya pribadi dari spek kambing tadi, dari sapi itu perbandingannya kalau uang 5 juta itu seperti itu. Karena kita harus sebagai peternak harus pintar untuk menentukan arah ternak kita, atau ke sapi ataupun ke kambing, dengan modal kecil, seperti peternak-peternak kita seperti saya ini, peternak kecil yang saat ini masih kecil. Nah, kenapa saya bilang masih banyak kok yang lebih besar, yang punya sampai ratusan ekor kayak gitu masih banyak. Dan ini karena ini saya masih mulai prosesnya untuk memperkembangkan kandang saya ini, dan akan saya kembangkan lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih besar. Karena tujuan saya nanti tentunya untuk kambing ini saya bisa memanfaatkan apa ya, bisa ketika kambing saya udah banyak, saya bisa mempekerjakan orang sekeliling kita untuk bisa meras susu ataupun yang lain. Dan nanti teman-teman bisa lihat di konten-konten saya yang dulu, dan teman-teman bisa menjadikan apa ya, suatu motivasi. Semoga kita itu jadi orang itu bisa bermanfaat bagi lingkungan, terutama bagi keluarga, lingkungan, bisa memperkerjakan, membudayakan masyarakat di sekeliling kita. Dan itu tadi adalah video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bisa sapa-sapa teman dari manapun Anda berada, bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.